Perkenalkan, nama saya Manastika Marbun Banjarnehor. Asal sekolah saya adalah SMP Kasih Bagi Bangsa. Saya berada di kelas 7. Hobi saya adalah mendengarkan dan membaca cerita-cerita dongeng. Kali ini saya akan membacakan dongeng Joko Kendil. Pada zaman dahulu kala, di suatu daerah terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Asmoikana. Raja itu memiliki satu permaisuri dan satu selir. Permaisuri tak memiliki keturunan, karena setiap ia hamil, selir yang pendengki tidak ingin anak dari permaisuri yang akan menguasai kerajaan tersebut mencampurkan racun pada makanan permaisuri. Lalu permaisuri itu pun keguguran. Suatu hari, permaisuri pun kembali hamil. Dan kali ini raja menjaganya dengan sangat ketat. Selir pun mencari akal. Ia menemui seorang penyihir dan meminta penyihir itu untuk menyihir bayi yang ada di kandungan permaisuri. Setelah melahirkan, betapa terkejutnya permaisuri karena bayinya berparas jelek dan badannya seperti kendil. Namun dengan begitu, permaisuri tetap menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, raja yang bersedih pergi menemui seorang peramal. Lalu peramal itu berkata bahwa bayi mereka telah dikutuk oleh orang jahat. Suatu saat, kutukan itu akan hilang, dan bayi itu akan kembali menjadi pangeran yang sangat tampan. Namun, anak ini harus dirawat oleh janda tua yang tinggal di tepi perbatasan kerajaan. Janda yang dimaksud itu adalah Mbok Rondo. Mbok Rondo yang pada saat itu bermimpi kejatuhan bulan di siang hari pun pergi ke pasar untuk menemui seorang peramal. Dan peramal itu pun berkata bahwa sebentar lagi ia akan mendapatkan seorang anak. Dengan perasaan tidak percaya, ia pun kembali pulang ke rumahnya dan terkejut karena melihat ada dua orang pemuda yang ada di rumahnya. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo disambut oleh dua orang pemuda itu yang sepertinya berasal dari kerajaan. Mereka membawa bungkusan yang berukuran besar. "Apa tujuan kalian kemari, Nak?" tanya Mbok Rondo. "Kami ingin menitipkan sesuatu kepadamu, Bu," ucap salah satu pemuda itu. "Apa yang ingin kalian titipkan kepada aku, Nak? Aku ini hanyalah wanita tua renta, sudah tak bisa apa-apa," ucap Mbok Rondo. "Kami ingin menitipkan barang ini kepadamu, Bu." Lalu mereka pun menyerahkan bungkusan yang mereka pegang. "Ini adalah bayi, Bu. Kami ingin ibu merawatnya dengan penuh kasih sayang selayaknya anak ibu sendiri." Mbok Rondo pun tersenyum dan berkata di dalam hati, "Apakah ini jawaban dari mimpiku yang semalam?" Setelah terdiam sejenak, Mbok Rondo pun menerima anak itu untuk ia rawat. "Baiklah, aku akan merawat bayi ini selayaknya anakku sendiri," ucap Mbok Rondo. Meskipun bayi itu berparas jelek dan badannya seperti kendil, Mbok Rondo tidak pernah merasa malu sedikit pun. Ia tetap menyayangi Joko Kendil dengan penuh kasih sayang dan memberi Joko Kendil makan makanan yang bergizi agar Joko Kendil tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Mbok Rondo mengajarkan Joko Kendil untuk dapat menerima keterbatasannya. Joko Kendil juga belajar tentang kesabaran, tidak gampang marah, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Mbok Rondo dipanggil Joko Kendil dengan sebutan Ibu. Seiring berjalannya waktu, Joko Kendil pun tumbuh menjadi pria yang dewasa. Namun ia tak luput dari ejekan teman-temannya. "Dasar kamu cebol, tak ada yang ingin berteman denganmu," ejek teman-temannya.
Meski terus-terusan diejek, Joko Kendil tidak pernah memperdulikannya. Ia adalah pria yang baik. Setiap pagi ia bangun pagi-pagi untuk membantu ibunya, lalu pergi ke kebun untuk bercocok tanam. Hasil panen mereka berlimpah. Bersama Mbok Rondo, Joko Kendil selalu hidup berkecukupan. Joko Kendil berteman dengan si Gundul. Karena fisiknya, Gundul tak lepas dari ejekan anak-anak di kampung itu. "Dasar Gundul, kepalamu aneh sekali." Itulah kalimat yang sering didengar Gundul. Suatu hari, di sebuah kebun, Joko Kendil bertemu dengan Gundul yang sedang bersedih. Joko Kendil pun bertanya, "Kenapa kamu bersedih, kawan?" Lalu si Gundul pun menjawab bahwa ia tak sanggup lagi mendengar ejekan anak-anak di kampung itu. Lalu Joko Kendil berkata, "Tak usah memperdulikan mereka. Yang penting, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang," ucap Joko Kendil. Ternyata, si Gundul memiliki bakat yang luar biasa. Ia bisa bermain layang-layang, memanah, dan juga bertarung. Si Gundul juga mengajari Joko Kendil bagaimana cara memanah dan bertarung. Di suatu sore hari, di pasar yang ramai, Joko Kendil mendengar adanya sayembara dari kerajaan. "Dengarlah wahai para pemuda, raja memiliki 3 putri yang cantik. Bagi siapa yang ingin melamarnya, datanglah ke istana dan tunjukkan kemampuanmu." Joko Kendil tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Lalu Joko Kendil pun pulang ke rumah dan memberitahu niatnya kepada ibunya bahwa ia ingin melamar salah satu putri dan menunjukkan bakatnya dalam memanah. Awalnya ibu Joko Kendil ragu, namun setelah diyakinkan oleh Joko Kendil, ibunya pun yakin dan menuruti permintaan anaknya. Keesokan harinya, Joko Kendil datang ke istana. Walaupun semua orang mengejeknya, Joko Kendil tak memperdulikannya. Ia dengan gagah menunjukkan bakatnya dalam memanah. Raja pun terkesima. Namun, raja tak memutuskannya sendiri, melainkan ia menawarkan kepada ketiga putrinya. "Wahai para putriku, Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati, adakah di antara kalian yang ingin menerima lamaran Joko Kendil?" tanya sang raja. "Saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu," ucap Dewi Kantil dengan nada yang ketus. "Saya juga tidak sudi menikah dengan makhluk aneh itu. Saya hanya ingin menikah dengan putra mahkota yang kaya raya," ucap Dewi Mawar dengan nada yang sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya ke putri bungsunya, yaitu Dewi Melati. Dewi Melati pun berkata, "Saya akan menerima lamaran Joko Kendil dengan sepenuh hati." Mendengar jawaban dari putrinya, sang raja pun terkejut dan terheran-heran. Entah apa yang membuat putrinya ingin menerima lamaran dari Joko Kendil. Namun sebagai ayah yang baik, sang raja pun menuruti permintaan anaknya. Keputusan Dewi Melati pun diberitahu kepada Joko Kendil dan ibunya. Di suatu pagi hari, Dewi Melati dan Joko Kendil pun berjalan-jalan. Orang-orang tak berhenti memandangi mereka, dan tak sedikit pun yang berkata, "Apakah putri itu buta? Kok dia mau sih dengan pria cowok itu?" Namun Dewi Melati tak memperdulikannya. Ia tetap asik mengobrol dengan Joko Kendil. Lalu Joko Kendil bertanya, "Putri, kau sangatlah cantik. Bagaimana engkau mau dengan pria aneh sepertiku?" Dewi Melati pun menjawab, "Aku sama sekali tidak mempermasalahkan fisikmu. Hatimu baik, kamu juga berbakat. Itulah yang aku lihat darimu," jawab Dewi Melati. Hari demi hari pun berlalu, hingga tiba saatnya Dewi Melati menikah dengan Joko Kendil.
acara pernikahan mereka digelar dengan sangat meriah. Tamu-tamu dari desa seberang turut hadir untuk merayakan pernikahan mereka. Putri bungsu sudah duduk di pelaminan dengan wajahnya yang sangat cantik. Joko Kendil pun pergi menghampiri Dewi Melati. Semua orang terkejut saat melihat Joko Kendil. Dan para warga pun berkata, "Apakah benar itu calon suami Putri? Kenapa wajahnya aneh dan badannya seperti kendil?" ucap para warga. Namun Joko Kendil tak memperdulikannya. Ia dengan gagah menuju ke pelaminan untuk menghampiri sang putri. Prosesi pernikahan pun dimulai. Setelah sah menjadi suami istri, mereka berdua diminta untuk berpelukan. Semua orang terkejut saat melihat Joko Kendil memeluk Dewi Melati. Karena tiba-tiba wajah dari Joko Kendil berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Itu artinya sihir yang ada di tubuh Joko Kendil pun telah menghilang. Karena telah dipeluk oleh wanita yang dicintainya dengan sangat tulus. Mereka pun hidup bahagia